Saudaraku, sahabat zikir yang dimuliakan, pada akhirnya kita akan sampai kepada sifat yang kelima dan yang keenam yang dapat kita simpulkan untuk berguru kepada lebah yang sangat indah ini. Yang kelima, sifat dari lebah yang ditekankan untuk juga menjadi ciri seorang mukmin adalah lebah mereka senantiasa berjamaah dan tunduk pada satu pimpinan. Lebah selalu hidup dalam koloni besar. Tidak pernah dia menyendiri. Mereka pun bekerja secara kolektif dan masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ketika mereka mendapatkan sumber sari madu, mereka akan memanggil teman-temannya untuk menghisapnya. Demikian pula ketika ada bahaya, seekor lebah akan mengeluarkan feromon, satu zat kimia yang dikeluarkan oleh binatang tertentu untuk memberi isyarat tertentu untuk mengundang teman-temannya agar membantu dirinya. Allahu Akbar. Itulah sikap yang mesti ada pada diri kita bersama sahabat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-61. Dalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun dengan kokoh. Hadirin yang dimuliakan, apapun dalam diri kita yang diberikan Allah, jadi petanikah kita, pedagangkah kita, ataukah kita seorang yang dipercaya mengemban amanah orang lain dalam jasa pekerjaan kita? Kita harus satu komando dalam hidup kita. Siapa komando yang terbaik dan telah dipilih Allah? Yaitu satu komando Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukmin harus tunduk pada kata dan sabda beliau. Benar kata baginda Nabi, maka benar pula kata kita. Salah baginda Nabi berkata untuk kita, maka salah pula dan kita harus berupaya menjauhinya. Mengikuti jalan kenabian, jalan kerasulan Rasulullah amatlah sulit dan terjal untuk dapat kita laluinya. Tetapi ingatlah, Allah telah siapkan sepatu-sepatu yang kuat untuk kaki kita. Manakala Allah menghendaki, kita harus melalui jalan licin dan berbatu, bukit dan terjal, maka sesungguhnya Allah telah siapkan kesemuanya itu untuk kita selamat dari jalannya. Tinggal kesungguh-sungguhan kita di dalam merenungi kehidupan ini dan berpandai bermuhasabah diri bahwasanya kelak pemimpin utama di mahsyar dan pemimpin di surga adalah baginda Nabi yang mulia. Mengikuti jalannya adalah suatu keniscayaan manakala kepingin hidup bahagia dalam keabadian. Dan yang terakhir, sifat dari lebah yang kita dicontohkan untuk mencontohnya adalah tidak pernah melukai kecuali lebah itu diganggu. Lebah tidak pernah memulai menyerang. Ia akan menyerang manakala merasa terganggu dan terancam kejiwaannya.
Untuk mempertahankan kehormatan umat lebah itu sendiri, mereka rela mati dan melepas sengatannya dari tubuhnya yang diserang. Sikap seorang mukmin tidak pernah mencari musuh, tetapi jika musuh datang, dia tidak akan pernah lari dari satu medan laga yang sudah digelar walaupun dengan darah, namun darah itu adalah darah mujahid, darah pejuang-pejuang Islam yang mati di dalam mempertahankannya adalah luapan kebahagiaan walaupun darah harus mengalir dalam tubuh kita. Dengan demikian, lebah bisa menjadi salah satu guru bagi umat manusia ini. Hingga kemudian kita mempertahankan agama ini, kita tidak pernah menyerang umat-umat yang lainnya. Justru kita bisa bersama dengan mereka. Namun manakala agama kita terancam karena keburukan-keburukan mereka dan upaya-upaya mereka, ingatlah Islam selalu berada dalam pertolongan Allah, dan kalian orang-orang yang mendustai Islam, mencemarkan Islam tidak pernah akan menang untuk dapat mengulinya. Islam ya'lu wala yu'la alaih. Terima kasih sahabat. Mudah-mudahan saya Al-Fakir yang jauh dari apa yang saya ucapkan ini, tapi kita berharap kematian kita nantinya dibungkus kain kafan itu adalah kafah, kesempurnaan kita dalam berupaya sekuat tenaga untuk kemudian menyelimuti kita dalam jasad yang terbujur kaku, kemudian ruh kita akan kembali bersemayam dalam illiyin hingga kemudian berakhirlah segala penderitaan karena kita sudah hidup di alam kebahagiaan. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan keluarga besar Dzikir Qalbun Salim yang saya cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.